Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang terhormat, Ibu Jultianti MA, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan kawan-kawan yang saya banggakan, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato mengenai pentingnya jiwa kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui, bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional tidak hanya menumbuhkan rasa nasionalisme pada masyarakat Indonesia di masa lalu, melainkan juga menumbuhkan kesadaran untuk pemuda-pemudi Indonesia untuk semakin memajukan diri ke depan melalui gerakan-gerakan organisasi. Organisasi-organisasi tersebut berkembang dan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat yang memajukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Lahirnya para pemimpin-pemimpin hebat yang mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ternyata tidak sebanding dengan pemimpin-pemimpin sekarang ini. Pada era sekarang ini banyak sekali pemimpin yang malah memanfaatkan kekuasaan dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pribadinya sendiri tanpa memedulikan kepentingan orang lain. Hal tersebut terbukti dari banyaknya kasus korupsi atau bahkan gratifikasi yang terjadi pada golongan-golongan pejabat negara. Kasus terbarunya adalah kasus gratifikasi dari mantan Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo, yang menjadi terdakwa atas kasus pemerasan dan juga penerimaan gratifikasi. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa masih minimnya pejabat negara Indonesia yang dapat memimpin instansi pemerintahan dengan benar. Oleh karena itu, pentingnya untuk menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan, karena kepemimpinan adalah suatu hal yang penting bagi kehidupan kita sehari-hari, entah itu di lingkungan sekolah, rumah, pekerjaan, atau bahkan komunitas. Kepemimpinan memberikan suatu hal yang vital bagi kehidupan kita untuk lebih harmonis dan lebih produktif lagi. Lantas, mengapa jiwa kepemimpinan itu penting? Yang pertama, kepemimpinan itu mengajarkan kita untuk bertanggung jawab, teman-teman semuanya. Seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan atas setiap hal yang mereka lakukan atau akan mereka kerjakan. Dengan begitu, mereka akan lebih mengerti dan juga lebih mandiri terhadap apa yang akan mereka kerjakan. Lantas, teman-teman, contohnya seperti seorang ketua kelas yang memastikan bahwa setiap anggota ataupun setiap peserta yang ada di kelas tersebut mematuhi peraturan yang ada. Hal tersebut tentu saja akan semakin menambah ketua kelas tersebut untuk lebih bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia emban. Dengan begitu, dia akan lebih mandiri dan lebih bijaksana lagi. Yang kedua, kepemimpinan itu akan menciptakan suatu karakter. Seorang pemimpin tentu saja harus memiliki pribadi yang adil, jujur, dan juga bertanggung jawab tentunya, serta bijaksana. Dengan menjadi pemimpin yang bijaksana ataupun adil, dan juga mementingkan atau mempedulikan perasaan orang lain, kita bisa mengetahui bahwa dengan begitu, kita dapat diteladani oleh orang lain ataupun oleh anggota kita. Yang ketiga adalah, kepemimpinan itu dapat menciptakan suatu perubahan yang positif, teman-teman semuanya. Dengan kepemimpinan yang baik, tentu saja seorang pemimpin yang sejati itu akan membawa suatu anggotanya ataupun pengikutnya untuk terjun ke dunia yang lebih baik lagi. Hal tersebut contohnya seperti Nelson Mandela ataupun Mahatma Gandhi yang memberikan dedikasi untuk sebuah keadilan. Teman-teman sekalian, kepemimpinan itu bukan hanya sekadar jabatan atau bahkan kekuasaan. Bukan hanya seperti itu, teman-teman. Tapi dengan kita
mengajak orang lain untuk bertindak positif, kita sudah menjadi pemimpin yang baik. Contohnya, kita bisa menjadi pemimpin dengan cara membantu orang yang kesulitan, atau bahkan kita melakukan suatu pekerjaan dengan benar, jujur, adil, dan kita melakukan suatu pekerjaan dengan suatu usaha yang sungguh-sungguh, itu sudah mencerminkan bahwa kita menjadi pemimpin yang baik, teman-teman semuanya. Teman-teman sekalian, marilah kita menjadi pemimpin yang baik bagi diri kita sendiri terlebih dahulu, lantas nanti bagi orang lain. Dengan begitu teman-teman, kepemimpinan itu adalah tentang kita bagaimana melayani, bukan untuk dilayani. Yang kedua, kepemimpinan itu bukan hanya sekedar jabatan teman-teman, harus ditekankan bahwa bukan sekedar jabatan ataupun kekuasaan, tapi tentang bagaimana cara kita agar bisa menarik orang lain berbuat sesuatu yang positif. Itu adalah kepemimpinan. Sebagai akhirnya, saya akan mengutip salah satu kata-kata dari John Quincy Adams, bahwasanya, if your action inspire others to dream more, learn more, do more, become more, you are a leader. Artinya teman-teman, apabila tindakan kita menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, berbuat lebih, dan bahkan menjadi lebih, berarti kita adalah seorang pemimpin, teman-teman. Demikianlah pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita semua bisa menjadi pemimpin yang baik, menerapkan jiwa-jiwa kepemimpinan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan. Semoga dapat dipahami dan menginspirasi kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau yang patut disembah. Aku memohon ampun hanya kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.